Satu di sini ada holder untuk merapikan si selang oksigen, ada holder kan di sini inputnya. Lalu di sini ada tombol atau switch ya, karena ventilator ini dari mesin sampai si mesin sama si layarnya itu satu kesatuan. Jadi hanya ada satu tombol untuk menghidupkan, yaitu di sini. Seperti itu. Lalu di sini ada handling. Di depan berarti hanya untuk standby ya? Hanya untuk standby dan memulai. Seperti itu. Ada iuran per tahun. Ada arm. Nah, kita juga sudah include dengan humidifier ya di sini untuk tahap perkenalan. Di sini ada inspirasi valve, expirasi valve. Di sini ada water trapnya juga. Nah, untuk flow sensor itu posisinya ada di sini. Ya, untuk trigger flow sensor ada di sini, jadi tidak memerlukan kabel, sudah ada portnya. Seperti itu. Oke. Lalu setelah itu kita nyalakan. Nah, pastikan sebelum dinyalakan breathing, teslang, humidifier atau HME itu sudah terpasang. Seperti itu. Nah, ini yang kita install ini yang reusable, di mana untuk breathing circuit kita kasih yang koaksial, yang single link, yang disposable-nya. Gitu kan. Emang belum ada. Nanti bisa disesuaikan kalau misalkan biasa di sini prosedurnya wajib pakai yang disposable, bisa menggunakan yang disposable. Emang belum ya? Nah, di sini tampilan utama nanti akan ada alarm. Coba deh dicek. Alarmnya adalah mode standby. Coba deh dicek. Jadi bisa di reset alarm. Jadi di sini ada tombolisasi ya. Ada tombolisasi. Di sini ada near alarm, ada reset alarm. Jadi hati-hati ya. Bukan suatu hal yang sama. Jadi kalau ini buat biar nggak ada suara, kalau ini biar nggak reset. Jadi hilang alarmnya. Di sini mode standby. Si alat ini memerintahkan kita untuk mengecek perangkat dan sirkuit pernapasan. Cek perangkat itu kalau misalkan istilahnya adalah kalibrasi internal. Kalibrasi internal. Di sini ada 4 kolom, ya ada 4 kolom, ada standby, ada cek perangkat, cek sirkuit pernapasan dan hasil pengecekan. Nah, yang pertama dilakukan itu yang kolom nomor 2 yaitu cek perangkat. Cek perangkat. Ya. Kalau saya menyarankan untuk cek perangkat ini jangan dihafal karena instruksi dan pesan semua informasi sudah ada di sini. Jadi kita tinggal mengikuti aja apa maunya mesin. Jadi di sini ada blok warna biru berisikan tulisan warna putih, itu adalah instruksi dari si alat. Pastikan pasien tidak terhubung. Setelah itu kita bisa tekan start untuk memulai ceknya. Nah, ketika kita menekan tombol apapun lalu tombol itu berubah jadi warna kuning, itu mesin minta dikonfirmasi. Jadi dragger itu adalah gerakannya touch, turn, dan konfirmasi gitu. Lalu di sini ada instruksi atau pertanyaan. Sinyal alarm prioritas tinggi terlihat dan terdengar. Terlihat di sini warna merah, di sini ada pesan alarm dan terdengar. Seperti itu. Kalau misalkan terlihat dan terdengar, kita tekan ya. Ada 3 level alarm. Nah, ini yang menengah yang warna kuning, lalu nanti yang rendah itu warna biru. Jika terlihat dan terdengar sama, tekan ya. Nah, di sini prioritas rendah warna biru ya, tekan ya. Di sini ada melanjutkan alarm akustik tambahan apakah terdengar? Jika terdengar, tekan ya. Apakah sirkuit pernapasan terhubung dengan benar? Kita cek, kita make sure. Jika terhubung dengan benar, tekan ya. Apakah pelembab atau HME atau humidifier aktif itu terpasang dengan benar? Ya, jika sudah, tekan ya. Apakah teslang terpasang? Tekan ya. Di sini water trap apakah sudah terpasang di expiratory valve? Di sini water trapnya ya. Tekan ya. Nah, sudah bisa ditinggal sambil mempersiapkan perangkat-perangkat lain. Ini nggak lama. Oke, selesai. Kita geser ke sirkuit pernapasan ya. Nah, ini sirkuit pernapasan kalau bisa setiap pasien dicek. Tapi kalau misalkan cek perangkat, sebetulnya itu tidak perlu setiap pasien. Tapi dengan catatan si selang oksigennya itu tidak dilepas. Jadi kalau misalkan katakanlah ini ventilator memang untuk di bed yang ini tidak ada transport, tidak ada kemana-mana, nggak usah dilepas itunya, itu cukup 1 minggu sekali cek perangkat.
Jadi nggak harus biarin setiap connect kali. terus di situ. Oh, Tapi kita kalau selama misalkan- ini kalibrasi colok terus lepas lagi. Oh, kalau misalkan kayak gitu, memang harus setiap hari kalau prosedurnya seperti itu. Tapi kalau misalkan terpasang terus selama continue, itu cukup 1 minggu sekali cek perangkatnya. Kecuali kalau misalkan ada satu renovasi, yang kedua kalau misalkan ada pengisian gas sentral, nah itu harus kalibrasi wajib. Tapi kalau misalkan standby terus nggak kemana-mana, ini juga terus terpasang, nggak apa-apa 1 minggu sekali cukup. Jadi yang wajib adalah tes breathing setiap pasien gitu. Jadi nggak terlalu memakan waktu. Nah di sini untuk tes breathing, di sini ada beberapa variabel yang perlu dipilih. Yang pertama sirkuit pernapasan, ada standar dan koaksial. Nah standar itu yang ini yang double limb ya, yang double breathing. Kalau yang koaksial itu yang single limb. Gitu. Jadi yang selang inspirasi dan ekspirasi itu jadi satu. Gitu. Nah jadi bisa dipilih ya, karena kita menggunakan standar, kita pilih standar, dan di sini ada ukurannya, ada pediatrik dan dewasa, gitu ya. Jadi nanti disesuaikan aja ukurannya. Karena kita pakai yang dewasa, kita pilih yang dewasa, dan di sini ada pilihan pelembab, mau pakai HME atau humidifier aktif, seperti itu. Ya, nah setelah itu kita baca dulu instruksinya apa. Pastikan pasien tidak tersambung, pastikan tes selang tidak tersambung. Nah, pada tes breathing circuit ini ada tujuannya. Yang pertama itu ngecek kebocoran breathing, yang kedua ngecek resistansi breathing. Gitu. Yang pertama tekan start. Jangan lupa ketika kuning dia minta konfirmasi. Pasang sirkuit pernapasan, tutup port pasien, konfirmasi dengan oke. Nah, jadi pada yang pertama, segmen yang pertama dia minta ditutup buat ngecek kebocoran. Nah, di sini ya indikatornya. Ketika dia warna hijau berarti dia lolos uji. Oke. Nah, setelah itu ada pesan baru, buka port pasien, konfirmasi dengan oke. Nah, yang kedua, tes yang kedua itu ngecek resistansi. Jadi dia minta dilepas, loss. Jadi jangan sampai ada yang nutup gitu. Dia ngetes resistansi. Nah, dua indikator ini menandakan kalau tes breathingnya sudah sesuai. Sudah selesai. Setelah ini bisa kembali ke kolom yang pertama. Nah, kolom yang pertama ini adalah di sini ada satu pemilihan jenis terapi. Yang kedua, pendaftaran pasien, mau tipe pasien yang menggunakan apa, dewasa atau pediatrik. Karena ini Draeger khusus untuk dari pediatrik ke dewasa. Jadi neonate nggak bisa gitu. Ya, bisa dilihat di sini ada pasien baru dewasa. Bisa dipilih, dan di sini ada referensi berat badan. Yang diatur adalah tinggi badan, nanti ideal body weight-nya mengikuti. Gitu. Ya, jangan lupa konfirmasi. Lalu yang ketiga di sini adalah periksa setting. Yang ada dua yang perlu disetting. Yang pertama adalah mode ventilasi. Di sini sudah ada semua. Di sini sudah tertampil, tidak ada yang tersembunyi untuk mode-modenya. Dari mulai VCCMV atau VC-AC. Nah, kalau mode VCCMV dan VC-AC yang membedakan adalah trigger sama pressure support. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menggunakan CMV, itu kan pasien-pasien yang memang tidak sadar atau pasien-pasien yang anestesi biasanya kan, jadi yang ke knockdown itu dimatiin aja, triggernya di nolin ya, sama si pressure supportnya. Nah, di sini ada parameter utama, di sini ada pengaturan lainnya, jadi tinggal ditekan aja. Nah, di sini triggernya kalau misalkan CMV triggernya dibikin 0 aja gitu, artinya berarti kan tidak ada trigger. Sama di sini itu si Draeger itu punya advanced mode yang namanya auto flow. Nanti saya jelasin perbedaan kita mengaktifkan auto flow atau tidak mengaktifkan. Seperti itu. Ya, kembali ke sini ke pengaturan umum. Di sini VCCMV dan AC yang menjadi pembeda adalah triggernya. Seperti itu ya. Lalu yang kedua di sini ada CMV, jadi berurutan mulai dari memang pasien itu butuh full mandatory dari mesin ya. Terus beralih ke CMV gitu kan, si CMV si pasien itu kita pengen pasien itu belajar nafas. Jadi di sini yang membedakan adalah kalau misalkan CMV sama AC ketika disupport itu sesuai sama settingan awal ya tekanannya. Tapi kalau misalkan di CMV di sini ada yang namanya parameter delta pressure support. Delta pressure support ini
Oke, jadi kalau bisa itu di bawah tekanan inspirasi di settingnya gitu, dan di atas PEP. Jadi delta pressure support ini berada di tengah-tengah di antara PEP dan pressure inspirasi atau PIP. Seperti itu. Jadi bisa dilihat nanti di monitoring ketika misalkan PIP-nya untuk mencapai volume tidal segini adalah misalkan 17. Nah, berarti delta pressure support ini harus di bawah 17 dan di atas 5 PEP seperti itu. Lalu sini ada VCM MV gitu kan, kalau misalkan nanti ada instruksi dari dokter gitu kan. Kalau misalkan dokternya udah PD dengan MMV gitu kan, jadi ini bisa digunakan seperti itu. Di sini juga ada pengaturan-pengaturan lainnya yang bisa diatur, flow trigger dan auto flow tadi. Nah, auto flow nanti saya jelasin. Itu ada di sini ada pressure support assist control, pressure control assist control. Ya, sama di sini secara pengaturan umum. Nah, perbedaannya auto flow itu hanya ada di volume control, di pressure control nggak ada gitu. Atau kok Hanya ada di volume control, tidak ada di pressure control. Di sini ada PCB PEP juga gitu kan. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan PCB PEP, di sini ada gitu, sudah include ya. Jadi nanti ketika apne si mesin itu menggaransi volume tidalnya, di sini juga ada pengaturan. Ketika ada BPEP, di sini ada ventilasi apne. Ya, tinggal sudah aktif nanti volume tidal apne sama RR apne-nya sudah bisa diatur. kalau pasien apa otomatis itu kerja gitu. Sudah otomatis. Karena kan BPEP juga dia kan ngasih kan BPEP itu dua sipep dua pip, dua sipep. Jadi antara inspirasi PEP dan ekspirasi PEP itu seperti itu, kurang lebih seperti itu. Ini spontaneous sipep. Tuh. Nah, setelah diatur gitu kan, katakanlah kita mau pakai ini, kita mau coba untuk pengaturan auto flow-nya, kita nonaktifkan dulu. Oke, jangan lupa setting alarm. Di sini setting alarm. Jangan lupa di sini ada time apne, bisa disetting. Nah, ketika sudah disetting, kita bisa sudah mulai ventilasi di nomor yang 4, poin 4 di sini. Mulai ventilasi, jangan lupa konfirmasi. Pastikan si tes lang itu terpasang. Nah, kita pakai VC AC. Nah, jadi di sini variabel yang kita atur, ya, di sini nilai yang terbaca seperti itu. Jadi sebelum ke pasien, make sure nilai yang kita atur itu sama nilai yang terbaca di mesin. Seperti itu. Nah, itu dan ini juga parameternya bisa dirubah, bisa dipilih sesuai kebutuhan yang mau dimonitoring itu apa gitu. Sama halnya dengan si layarnya juga itu bisa diatur. Cuman defaultnya itu seperti ini dari triggernya gitu, mulai dari tekanan, flow sama volume di sini terbaca. Nah, saya mau jelasin perbedaannya auto flow sama enggak gitu. Coba kita setting. Nah, jadi ketika si mesin itu melakukan mandatory nafas ke si pasien, ngasih nafas, lalu tiba-tiba pasien tuh spontan ketika napas, dia bakal fighting. Dia si mesin tuh bakal bakal fighting si pasien. Tapi kalau misalkan kita auto flow-nya dihidupkan, si pasien itu bebas mau nafas di mana aja, dia bakal nyaman. Cegah fighting ya. Iya, si mesin itu nggak akan fighting. Kalau settingan auto ya. Iya, auto flow. Di mana Pak settingannya Pak? Ini kan pengaturan utama ya. Di situ.
Nah, ada pengaturan umum dan pengaturan lainnya. Oh, orang lainnya. Nah, di setiap mode itu ada pengaturan umum dan pengaturan lainnya gitu. Jadi di sini bisa diaktifkan si auto flow-nya. Oke. Gitu, auto flow. Mending pakai auto aja ya. Iya, betul. Si pasien bebas mau nafas di mana aja. Kadang kan kita nggak tahu meskipun kita ngeklaim oh ini nih pasien lagi nggak bisa nafas banget, tiba-tiba bisa nafas gitu kan, kasihan dia dihentak sama si pasien, sama si mesin gitu. Gitu. Jadi ketika pas si ventilator ngasih mandatori, tiba-tiba ada napas pasien, nah si ventilator tuh ngalah. Ventilator ngalah dan si valve expirasinya tuh terbuka otomatis. Tapi kalau misalkan auto flow-nya mati, ini tertutup nih. Yang ngasih tuh ini, yang masih terbuka. Jadi dia ngasih seolah-olah itu dia itu trigger, lalu si ventilator ngasih support. Gitu. Jadi itu salah satu mode advance Draeger. Sebetulnya auto flow kalau misalkan kita punya ada Evita, itu kalau misalkan di pressure control itu ada yang namanya volume garanti. Jadi biasanya kalau teman-teman pressure control kan yang diatur pakai inspirasinya. Oh, ya, Vita ada ya di Roland ya? Ada Evita ya. Ada volume garanti, itu ada mode advance volume garanti. Jadi ketika menggunakan pressure control itu bisa yang diatur itu volume tidalnya, bukan inspirasi. Jadi tetap yang digaransi adalah volume tidal. Jadi make sure si mesin itu menggaransi volume tidal, tapi dengan si pressure-nya itu sesuai. Jadi kita batasin tuh pressure control itu kita batasin maksimal berapa. Jadi si paru-paru pasien itu aman. Itu nggak over pressure. Gitu. Nah, lalu disinilah tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada informasi kita pakai mode ini auto flow-nya aktif. Di sini ada pesan alarm ya. Di sini ada tombol alarm buat ngatur alarm. Di sini ada setting ventilasi buat kembali ke setting ventilasi. Ada trend data juga barangkali mau dimonitoring trend datanya. Iya. Boleh. Di sini ada catatan kejadian, semua sudah terekam. Mulai dari penggantian mode, alarm, semua terekam di sini. Di sini ada mode siang malam. Jadi disesuaikan aja sama teman-teman user nyamannya seperti apa layarnya. Itu nggak ada perbedaan kan maksudnya kalau Nggak ada perbedaan. maksudnya yang malam jadi hemat baterai nggak gitu ya? Oh enggak. Kalau misalkan kita referensinya HP tuh mode malam biasanya hemat baterai. Iya. Ya kan? Yang black. Lalu di sini ada freeze gelombang, tapi tanpa freeze ini bukan berarti nge-freeze juga gitu sih, atau hanya si gelombangnya aja. Di sini ada sensor ya. Ada tombol sensor di mana di sini ada dua sensor dan flow sensor, bisa dinonaktifkan, bisa diaktifkan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika kita menggunakan fitur nebulizer. Nah, flow sensor itu kan musuhnya air atau kondensasi. Jadi kalau bisa setiap menggunakan nebulizer itu si flow sensornya itu dinonaktifkan atau dilepas. Gitu. Ini masih ukurannya selangnya itu kan ini? Ya, itu. Ya, yang ini. Gitu. Ya, di sini konfigurasi sistem. Kalau bagian teknis sih sebenarnya ini nggak perlu di ini. Cuma di sini nih ada kecerahan layar sama volume alarm, jadi bisa diatur. Ya. Menunya ada di konfigurasi sistem di Pengaturan. sini. Setting perangkat. Setting perangkat. Ada volume alarm dan kecerahan. Gitu. Nah, kalau misalkan ini ada kunci tombol, jangan lupa dikonfirmasi. Jadi kalau misalkan ada human error ini sudah aman. Dikunci tombolnya. Jangan lupa kalau mau buka lagi balik. Gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman misalkan udah selesai, misalkan udah winning si pasiennya, itu bisa dilepas dulu dari ventilasi lalu ke standby. Di sini ada start standby, konfirmasi. Nah, ini kembali ke mode standby, bisa di reset alarmnya biar nggak berisik. Sudah selesai. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang cukup. Saya mau nanya nih Pak, tadi yang boleh. HME tadi. Oh, HME. Nah, kalau yang pakai yang ini berarti nggak berfungsi kan? Iya, bukan nggak berfungsi, dilepas aja nggak masalah. Dilepas aja. Iya. Tapi sirkuitnya tetap settingannya begini. Sebenarnya sih nggak perlu. Jadi misalkan dari sini nih, dari sini bisa langsung ke sini, atau kita ganti aja pakai sirkuit yang koaksial.
kalau Tapi mau pakai kayaknya kita HME. masih kasih Oh masih begini pakai yang ini, nggak masalah, nggak masalah juga kalau misalkan pakai ini, misalkan katakanlah, oh lebih baik sih ininya dilepas, jadi ininya tuh si ini tuh langsung ke sini. Sini. Itu gimana coba Pak? Coba ya. Jujur saya juga biasanya kalau yang teman-teman pakai yang pakai itu, biasanya pakai ini. Ini ada ya, harus dilepas dulu sih ininya. Si ininya. Karena kan ini kan dari Unilever aktif kan. Tapi Nah, kalau memang si ininya dicabut nih, si wire heaternya dilepas dulu. Nah, karena kan cuma sampai sini bisa dilepas nih. Iya. Nah, dilepas dulu dari sini, baru ini langsung passing ke sini direct. Jadi kan, nah kalau ini dilepas aja, dilepas. Karena ini memang fungsinya dikasih dua itu buat ke humidifier. Gitu. Si baru Pak. Apa mau contohin nggak Pak? Boleh. Saya punya sirkuit yang bisa dipakai yang Sekali. udah on. Pakai itu aja kali ya? Enggak apa, pakai ini juga nih. Pakai Jadi ini. jadi ini langsung ke sini. Udah selesai. Oh. Gitu. Nah, terus di depannya di sini pakai humidifier, pakai HME sudah. Iya, iya. Ini biarin aja kayak gini nggak masalah. Barangkali nanti tiba-tiba butuh pakai si humidifier aktif, ini udah standby. Oh iya, dia udah nggak ada Iya. hubungan ke situ lagi. Betul, Ya? nggak ada hubungan lagi. Oh. Nah, tapi jangan lupa ini dipasang lagi ke si ini nanti, karena ini kan heaternya nih buat menghangatkan. Itu Kalau sensornya. menggunakan ini. Iya, gitu. Tapi kalau nggak dilepas nggak masalah juga Nggak kan masalah. Oh, di mana? ininya. Oh, nggak masalah. Nggak masalah karena ini kan? nggak aktif. Iya. Iya. Iya, karena nggak aktif. Ini nggak usah dibuka Pak. Simpel gini ya. Ribet soalnya. Gitu. Nah, jadi gini nanti HM-nya terus itu. Nah, nanti untuk nebulizernya juga sama, nebulizer ditaruh di sini nih nanti. Ini dilepas dulu kan? Yang in ya. Iya. Nanti ini ada port buat nebulizer di sini. Jadi sebagai jembatan gitu. Berarti udah bener ya, maksudnya nebu dulu, HME baru ke pasien ya. Nebu dulu, HM baru ke pasien gitu. Nebu dulu. Posisi HME-nya. Klik Kita aja suka nebu bingung gitu ya. sendiri soalnya. Itu efektif Biasanya nggak sih kalau dihalangin gitu gitu? itu dia. Nah, iya. Jadi khawatir si partikel obat itu nyangkut di HME. Nah iya itu makanya Harusnya saya dicabut suka ya? kayak kalau ke Harusnya pasien itu kalau gimana bisa gitu. HME dulu. HME dulu baru ke Nebu. itu, nebu. Berarti posisinya dipasang di sini. Apa nebunya di sini? Tapi biasanya gimana? Itu kita kan nggak bisa mengintervensi. Iya. Biasanya kembali lagi ke prosedur rumah sakit sebetulnya sih. Iya, User kayak- biasanya gimana gitu. Karena khawatir kalau saya takutnya nggak ada konsentrasi ilmunya di situ gitu ya, takutnya salah kalau keliru. Cuma kan secara logika tuh takutnya si tersaring. Iya, Ke nggak filter. efektif jadinya. Gitu. Kita soalnya belum pelatihan isu dasar. Jadi masih dulu tuh iya ngeraba-raba jadinya.